Teman-teman, sekarang kita akan membahas bab 7, yakni perpindahan panas konveksi untuk kasus aliran eksternal. Di bab 8 nanti kita akan bahas yang kasus aliran internal. Ini adalah daftar isi untuk bab 7. Pertama nanti kita akan melihat metode empiris untuk mendapatkan korelasi koefisien konveksi, lalu aliran paralel di sekitar plat datar, mirip dengan yang kita bahas di bab 6 kemarin. Kemudian metode perhitungan konveksi, lalu kasus konveksi di aliran sekitar silinder, kemudian aliran di sekitar benda berbentuk bola. Jadi di bab 7 nanti fokus dari studi perpindahan panas konveksi ini adalah aliran luar. Untuk kasus aliran luar ini, lapisan batasnya, baik lapisan batas kecepatan, lapisan batas thermal maupun lapisan batas konsentrasi, itu berkembang bebas, tidak terbatasi oleh permukaan disk yang lainnya. Jadi agak sedikit berbeda dengan kasus internal flow di bab 8. Objek-objek yang kita diskusikan nanti adalah plat datar, lalu silinder, dan yang terakhir adalah bola. Terus alirannya nanti mempunyai kecepatan tertentu, makanya dia disebut sebagai konveksi paksa. Nah, nanti yang konveksi bebasnya, yaitu konveksi dengan kecepatan 0 maupun tidak ada maupun kecepatannya kecil, itu kita bahas di bab 9. Terus di bab 7 nanti juga tidak kita ikutkan perubahan fasa. Nah, fokus dari studi perpindahan panas konveksi nantinya adalah menentukan koefisien konveksi untuk geometri yang berbeda, di plat datar, silinder maupun bola. Di bab 6 kita telah mendapatkan korelasi untuk parameter-parameter similaritas. Misalnya untuk perpindahan panas kita mempunyai bilangan Nusselt dirumuskan dengan persamaan 6.49. Bilangan Nusselt ini merupakan fungsi dari parameter tak berdimensi X, ya, X star, lalu bilangan Reynolds, terus bilangan Prandtl. 650 ini untuk formula bilangan Nusselt rata-rata yang digunakan untuk menentukan koefisien konveksi rata-rata. Terus dua persamaan berikutnya ini 6.53 maupun 6.54 adalah untuk transfer massa. Nah, untuk mendapatkan korelasi bilangan Nusselt maupun bilangan Sherwood yang nantinya digunakan untuk menentukan koefisien konveksi, itu bisa diperoleh dengan metode teoritis, ini penurunan persamaan seperti di bab 6, maupun dengan metode eksperimen. Oke, sekarang kita bahas penentuan koefisien konveksi dengan metode eksperimen, atau disebut juga dengan metode empiris. Gambar di kanan atas ini adalah skema eksperimen untuk menentukan koefisien konveksi. Jadi di sini kita mempunyai plat datar, terus plat datarnya dialiri tahanan listrik. Di dalam tahanan listrik ini daya listrik akan dikonversi menjadi energi thermal. Oke, karena adanya energi thermal yang dimasukkan ke plat datar ini, maka temperatur dari permukaan plat datar lebih besar dibanding dengan temperatur aliran fluida yang ada di atasnya. Jadi di atas permukaan plat datar ini kita alirkan fluida yang diketahui kecepatan maupun temperaturnya. Terus kalau Anda perhatikan di skemanya itu, di sekitar plat datar itu diberikan lapisan isolasi, kecuali di bagian permukaan atas. Dengan adanya lapisan isolasi, maka energi thermal yang berasal dari tahanan listrik ini, dia akan mengalir ke permukaan bagian atas saja. Sehingga bisa kita hitung laju perpindahan panasnya ini. Oke,
Di eksperimen ini bisa kita variasikan, misalnya aliran fluida, terus juga kita variasikan L-nya, merupakan panjang dari plat. Bisa juga kita ganti fluidanya dengan fluida yang lainnya. Sehingga di eksperimen ini nanti kita bisa mempunyai beberapa bilangan Reynolds, terus kita juga bisa mempunyai beberapa bilangan Prandtl. Ya, kalau kita ganti fluidanya berarti bilangan Prandtl-nya bisa berubah. Oke. Kita lakukan eksperimen beberapa kali dengan fluida yang berbeda-beda, dengan kecepatan fluida yang berbeda-beda, maka kita akan mendapatkan suatu set test data yang bisa kita plot misalnya dalam bentuk ini. Logaritma dari bilangan Nusselt merupakan fungsi dari logaritma bilangan Reynolds. Nah, di sini kita mempunyai 3 garis yang diperoleh dari metode curve fitting. Ya, metode curve fitting ini bisa kita pelajari di mata kuliah metode numerik atau analisa numerik. Nah, nanti dari curve fitting itu kita bisa dapatkan korelasi bilangan Reynolds yang merupakan fungsi dari korelasi bilangan Nusselt yang merupakan korelasi atau fungsi dari bilangan Reynolds maupun bilangan Prandtl persamaan 7.1. Ya. Jadi nilai C, M, dan N itu bisa kita peroleh dari hasil curve fitting tes data yang diperoleh. Nah, seperti kita ketahui, sifat thermal dari fluidanya itu kan fungsi dari temperatur. Misalnya massa jenis, viskositasnya juga bisa fungsi dari temperatur. Nah, nanti untuk mendapatkan hasil yang lebih teliti, biasanya sifat dari fluidanya itu dianalisis pada temperatur film atau TF. Di mana temperatur film ini merupakan rata-rata dari temperatur permukaan dan temperatur fluida. TS ditambah θ hingga dibagi 2 persamaan 7.2. Ya. Eksperimen ini juga bisa kita lakukan untuk mendapatkan bilangan Sherwood, korelasi bilangan Sherwood yang merupakan fungsi dari bilangan Reynolds dan bilangan Schmidt. Di bab 6 kan kita sudah pelajari bahwa antara bilangan Reynolds dan bilangan Sherwood itu dia analogi, ya. Alias misalnya bilangan Prandtl dan bilangan Schmidt ini bisa saling menggantikan. Ya, ini adalah metode eksperimen yang dapat digunakan untuk menentukan korelasi bilangan Nusselt maupun bilangan Sherwood. Berikutnya adalah kasus perpindahan panas dan massa konveksi untuk kasus aliran di sekitar plat datar. Ini adalah skema aliran di atas suatu plat datar. Saya kira ini telah ditunjukkan di bab 6. Jadi alirannya dari sebelah kiri, fluidanya mempunyai kecepatan tertentu, terus temperaturnya juga tertentu. Jadi UTA hingga dan θ hingga. Di bagian upstream dari plat datar, ya, itu alirannya dia masih laminer. Ya. Di sini kemarin itu disebut sebagai leading point atau leading edge. Sampai jarak tertentu, di sini dilambangkan dengan XC, itu alirannya adalah laminer. Ya. Jadi teratur, terus garis arusnya bisa diidentifikasi. Sampai pada jarak tertentu, di sini XC, maka rezim alirannya akan berubah dari laminer menjadi turbulen. Ya. Jadi di sini dia fungsi dari X-nya. Semakin besar X-nya, dia menuju ke aliran turbulen. Yang direpresentasikan oleh bilangan Reynolds. Ya. Bilangan Reynolds-nya kan RE sama dengan Rho kali V kali X per ini viskositas dinamik. Ya. Nah, X-nya ini membesar kalau dia bergerak ke kanan. Ya. Jadi XC ini merupakan titik transisi, ya, dari rezim laminer ke rezim turbulen. Nah, nanti kita akan bahas, kita turunkan bagaimana korelasi bilangan Nusselt
yang merupakan fungsi dari bilangan Reynolds maupun bilangan Prandtl untuk kasus aliran paralel di sekitar plat datar. Ini adalah persamaan-persamaan kelestarian yang berlaku untuk aliran laminer di atas plat datar. Persamaan ini sebenarnya persamaan umum sehingga bisa kita aplikasikan di objek manapun, tidak harus di plat datar. Bentuk persamaannya ini sangat sederhana karena telah kita terapkan beberapa asumsi, misalnya alirannya steady sehingga Anda tidak lihat adanya parameter waktu di persamaan ini. Kemudian incompressible, massa jenisnya konstan sehingga melewati proses penyederhanaan, massa jenisnya itu tidak terlihat di sini, ya. Terutama untuk di persamaan kontinuitas 7.4, ya, dia hilang karena yaitu asumsi incompressible. Terus alirannya laminer sehingga parameter-parameter di sini adalah parameter langsung yang mewakili kondisi aliran, bukan dalam bentuk parameter rata-rata seperti yang kita lihat di kasus aliran turbulen. Kemudian dia dua dimensi sehingga di sini ada X maupun Y-nya. Sifat fluidanya juga konstan sehingga dia bisa keluar dari bentuk turunannya. Misalnya di sini kita mempunyai viskositas kinematik, terus difusitas termal ini juga, ya. Oke, kalau kita perhatikan persamaan momentum 7.5, suku di sebelah kiri dia itu menyatakan suku adveksi yang dibalance oleh suku transfer momentum karena difusi, ya. Ini transfer momentum karena difusi. Kemudian persamaan 7.6 di sebelah kiri dia juga merupakan suku adveksi, transfer energi karena adveksi, karena aliran, dibalance oleh transfer energi karena difusi. Pun juga persamaan yang terakhir 7.7 kita mempunyai suku adveksi di sebelah kiri dibalance oleh suku difusi di sebelah kanan. Di bab 6 kita telah pelajari bahwa persamaan momentum, persamaan energi, dan persamaan spesies itu mempunyai bentuk yang sama dan mereka adalah analogi. Di bab ini nanti kita akan gunakan persamaan-persamaan ini untuk menentukan korelasi bilangan Nusselt maupun bilangan Sherwood yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menentukan koefisien konveksi. Nah, karena asumsi-asumsi yang kita terapkan, maka persamaan kontinuitas dan persamaan momentum itu bisa kita selesaikan lebih dahulu. Kemudian setelah didapat solusi aliran dalam bentuk kecepatan U dan V, itu dia dapat kita gunakan untuk menyelesaikan kelestarian energi 7.6 maupun kelestarian spesies 7.7. Jadi di sini nanti kita tentukan dulu solusi hidrodinamis melalui solusi momentum ini. Setelah kita dapatkan U dan V-nya, itu kita selesaikan persamaan 7.6 dan 7.7 untuk transfer energi dan transfer spesies. Oke, kita diskusikan dulu solusi hidrodinamis untuk aliran laminer di atas plat datar ini yang mengikuti metode yang diusulkan oleh Blasius, ya. Pertama-tama ditentukan fungsi aliran. Fungsi alirannya ini dilambangkan oleh huruf Yunani ini psi, ya. Oh ya, psi yang merupakan fungsi dari X dan Y. Di sini didefinisikan bahwa psi ini fungsi aliran, terus U-nya itu diperoleh dari turunan psi terhadap Y, sementara V-nya itu turunan psi terhadap X, ya. Tapi di sini pakai tanda minus, persamaan 7.8. Terus kemudian didefinisikan dua variabel baru, yaitu variabel F dan variabel eta, ya. Ini eta. F dan variabel eta. Di sini didefinisikan bahwa F yang merupakan fungsi dari eta itu sama dengan psi dibagi U tak hingga, kecepatan fluida di
sisi aliran bebas, kali akar viskositas kinematik kali X, X-nya itu jarak titik yang bersangkutan dari leading point atau leading edge-nya, dibagi dengan U tak hingga persamaan 7.9. Sementara etanya definisikan sebagai Y, Y-nya itu adalah jarak dari permukaan ke titik yang bersangkutan, arah vertikal tentunya, kali akar U tak hingga dibagi V kali X ya. V-nya ini V pakai huruf miring ya, dia viskositas kinematik. Metode Blasius ini dia disebut juga sebagai metode similaritas. Solusi yang diperolehnya pun merupakan solusi similaritas. Oke. Nah, di sini kita telah pelajari di bab 6 bahwa lapisan batas kecepatan itu dia berkembang seiring dengan bertambahnya nilai X ya. Jadi semakin dia menjauh dari leading edge atau leading point, maka ketebalan lapisan batasnya naik ya. Kemudian di sini ditentukan juga fungsi similaritas di mana U dibagi U tak hingga itu sama dengan suatu fungsi V ya, ini V yang merupakan fungsi dari Y dibagi ketebalan lapisan batas kecepatan ya. Ini juga fungsi similaritas yang diusulkan oleh Blasius. Nah, di sini U dibagi U tak hingga itu sama dengan psi yang merupakan fungsi dari eta ya. Etanya itu di persamaan 7.10. Eta itu kan juga merupakan fungsi dari Y dan delta ya. Deltanya di 7.10 itu diwakili oleh X, diwakili oleh viskositas kinematik maupun U tak hingganya ya. Berikutnya dari persamaan 7.8 sampai 7.10 di slide sebelumnya ya. 7.8 tadi merupakan rumusan untuk U dan V, 7.9 itu rumusan untuk fungsi F, kemudian 7.10-nya itu rumusan untuk eta, maka kita bisa gantikan U yang merupakan awalnya delta C dibagi delta Y, itu di sini kita pakai aturan berantai. Terus dari persamaan 7.10 ya, 7.10 dan 7.9 Anda bisa dapatkan turunan psi terhadap eta maupun turunan eta terhadap Y ya. Nanti Anda akan dapatkan ini. Terus kita dapatkan bahwa U itu merupakan df per d eta persamaan 7.12. Kemudian dengan cara yang mirip Anda bisa dapatkan V-nya ya. V-nya persamaan 7.13 ya. Oh ini 7.8, 9, 10-nya saya taruh lagi di bagian bawah untuk membantu memahami penurunan ini. Oke, kita telah dapatkan persamaan untuk U 7.12, kemudian V 7.13. Kemudian kalau persamaan U dan V ini kita turunkan ya terhadap X ya, itu kita lihat di slide berikutnya ya. Sekali lagi kalau persamaan U dan V ini kita turunkan terhadap X dan Y, maka Anda akan mendapatkan persamaan 7.14 untuk turunan parsial U terhadap X ya. Kemudian 7.15 untuk turunan parsial U terhadap Y. Kemudian 7.16 ini adalah untuk D kuadrat U per DY kuadrat. Nah, dari persamaan 7.14 sampai 7.16 ini bisa kita substitusikan ke persamaan kelestarian momentum persamaan 7.5. Persamaan saya taruh lagi di bagian atas ini. Kita mempunyai U kali
du per dx ditambah V kali du per dy sama dengan viskositas kinematik kali d kuadrat U per dy kuadrat. Nah, turunan-turunan dari U-nya ini kita ganti dengan ini, substitusi dengan persamaan 7.14 sampai 7.16 ini. Nanti akan kita dapatkan persamaan 7.17. Nah, yang membedakan persamaan 7.17 dengan 7.5 adalah bahwa persamaan 7.17 ini adalah persamaan diferensial biasa. Ordenya orde 3 ini. Sementara persamaan 7.5 itu persamaan diferensial parsial. Nah, kemudian kita mempunyai kondisi-kondisi batas untuk variabel X dan Y-nya. Kita mempunyai kondisi batasnya ini, bahwa U saat X-nya sembarang, Y-nya sama dengan 0, berarti dia pada permukaan, itu nilainya sama dengan V. Saat X-nya sembarang, terus Y-nya 0, itu sama dengan 0. Ya. Jadi di permukaan itu U dan V-nya sama dengan 0. Ya. Kemudian U untuk sembarang X, tapi Y-nya tak hingga, maka dia nilainya U tak hingga. Ini dia posisinya jauh dari permukaan plat datar, sehingga kecepatannya sama dengan kecepatan di aliran bebas U tak hingga. Kalau kita konversikan ke variabel similaritas, maka kita mempunyai ini, bahwa df dibagi d eta, untuk etanya sama dengan 0, ini di permukaan, maka sama dengan f0 sama dengan 0. Kemudian untuk etanya sama dengan tak hingga, jadi di bagian aliran bebasnya, df per d etanya sama dengan 1. Nah, persamaan 7.17 kemudian dengan ditambah adanya kondisi batas 7.18 itu bisa diselesaikan dengan metode integrasi numerik, ya, atau ekspansi series, ya. Integrasi numerik itu bisa Anda pelajari di mata kuliah analisa numerik, ya. Jadi bisa kita selesaikan untuk mendapatkan solusi dari persamaan 7.17 dengan kondisi batas 7.18. Sekali lagi dengan metode integrasi numerik atau ekspansi seri. Hasil dari pemecahan persamaan diferensial di slide sebelumnya itu ditunjukkan di tabel 71. Di kolom pertama kita mempunyai nilai eta, ya, etanya sama dengan Y kali akar U tak hingga dibagi viskositas kinematik kali X. Kemudian di kolom ketiga ini kita mempunyai nilai ini, df dibagi d eta yang merupakan U dibagi U tak hingga. Kolom yang terakhir kita mempunyai d kuadrat f dibagi d eta kuadrat. Kalau kita buat plot untuk kolom ketiga, yaitu kolom U dibagi U tak hingga, ya, ini kita bisa dapatkan plotnya seperti tunjukkan di gambar ini. Nah, di sini di bagian sumbu vertikalnya kita mempunyai eta dibagi 5 itu sama dengan Y dibagi delta, ya. Deltanya itu ketebalan lapisan batas kecepatan. Terus di sumbu horizontalnya ini kita mempunyai ini U dibagi U tak hingga. Kalau Anda perhatikan di tabel, untuk U dibagi U tak hingga itu sama dengan 0,99. Jadi kira-kira di antara nilai ini, ya, di antara ini. Maka kita akan dapatkan etanya itu ya di antara ini 4,8 sama 5,2. Taruhlah dia 5,0, ya, didapatlah ini. Kemudian dari persamaan 7.10 saya tunjukkan lagi di bagian bawah, itu korelasi untuk eta. Maka dengan memasukkan kondisi ini, U dibagi U tak hingga sama dengan 0,99, terus etanya sama dengan 5, akan kita dapatkan persamaan 7.19. Ini adalah persamaan lapisan ketebalan lapisan batas kecepatan. Itu sama dengan 5 kali X dibagi akar dari bilangan
Reynolds. Ya, ini salah satu korelasi yang kita dapatkan dari solusi hidrodinamis mengikuti metode yang diajukan oleh Blasius. Kemudian tegangan gesernya bisa kita tentukan setelah kita mendapatkan rumusan turunan parsial dari U terhadap Y. Ya, tegangan gesernya itu rumusnya ini, bahwa tegangan geser sama dengan mu, ini viskositas dinamik, kali du per dy saat y-nya sama dengan 0. Nah, dari persamaan 7.15 itu kita telah dapatkan rumusan du per dy-nya. Saya taruh lagi di ini, di bagian kanan atas ini. Kalau Anda substitusi du per dy-nya dengan persamaan 7.15, maka Anda mendapatkan ini. Nah, kemudian dari tabel 7.1 Anda bisa lihat di slide sebelumnya ya, bahwa untuk eta sama dengan 0, d kuadrat f dibagi d eta kuadratnya itu sama dengan 0,332. Ya, Anda tinggal ganti d f kuadrat per d eta kuadratnya saat eta sama dengan 0 itu dengan ini, angka 0,332. Setelah ketemu tegangan gesernya, kita bisa hitung koefisien friksi lokalnya, CF-nya. Ya. Anda akan mendapatkan persamaan 7.20. Oke, kita telah mendapatkan solusi hidrodinamisnya. Sekarang kita masuk ke solusi untuk transfer energi maupun transfer massanya. Oke, setelah kita dapatkan solusi hidrodinamis, kita bergerak ke solusi untuk transfer energi maupun transfer massa. Jadi dari solusi hidrodinamis tadi nanti kita gunakan untuk membantu memecahkan solusi transfer energi dan transfer massa. Di sini diperkenalkan parameter tak berdimensi, berikut asumsi solusi similaritasnya. Parameter tak berdimensinya T star itu mengikuti persamaan ini. Persamaan ini persis sama dengan temperatur tak berdimensi di bab sebelumnya. Jadi T star sama dengan T minus Ts dibagi T tak hingga minus Ts. Nah, T starnya dia merupakan fungsi dari eta. Kalau kita substitusikan ke persamaan 7.6, 7.6-nya saya tunjukkan di sini. Ini dia persamaan kelesteran energi. Itu kita akan mendapatkan persamaan 7.21. Ya. Ini D kuadrat T star dibagi D eta kuadrat plus PR dibagi 2 kali F ya, kali DT star dibagi D eta sama dengan 0. Persamaan 7.21 ini persamaan diferensial biasa. Berbeda dengan 7.6 yang merupakan persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial 7.21 ini mempunyai kondisi batas di mana T star saat etanya 0, jadi dia di permukaan, itu T starnya 0. T starnya 0 karena apa? Di permukaan T-nya kan sama dengan TS, sehingga TS dikurangi TS sama dengan 0, sehingga T starnya sama dengan 0. Kemudian T star saat etanya sama dengan tak hingga, jadi dia di daerah aliran bebas, maka dia sama dengan 1. Ya. Persamaan 7.21 ini bisa kita selesaikan sebagaimana persamaan diferensial di solusi hidrodinamisnya itu dengan metode integrasi numerik. Kalau Anda perhatikan persamaan 7.21 itu dia mempunyai parameter F. Nah, parameter F inilah yang merepresentasikan peranan atau pengaruh solusi hidrodinamis di persamaan transfer energi ini. Solusi dari persamaan diferensial T star, persamaan 7.21 di slide sebelumnya, itu bisa kita plot sehingga kita peroleh korelasi di sini antara Y dibagi dengan delta yang kita plot terhadap 1 minus T star. Ada 3 plot atau 3 garis sini yang merepresentasikan bilangan Prandtl yang berbeda-beda. Yang paling atas ini adalah bilangan Prandtl 0,6, yang tengah ini 1, yang paling bawah ini adalah untuk bilangan Prandtl 7. Pertama, kalau kita turunkan bilangan Prandtl-nya pada titik tertentu ya tentunya kita turunkan
Jadi kita bergerak ke atas, maka Y per deltanya naik. Itu artinya penetrasi dari efek thermalnya membesar. Terus kemudian untuk bilangan Prandtl kurang dari 1, misalnya 0,6 di sini, delta T-nya itu ketebalan lapisan batas thermal. Itu artinya berarti nilai T star-nya sama dengan 1. Ya, 1 minus 1 sama dengan 0. Berarti Anda perhatikan di titik sini. Untuk kasus bilangan Prandtl kurang dari 0, maka Anda lihat di sini bahwa nilai Y per deltanya lebih dari 1. Itu artinya delta T-nya itu melampaui delta. Sekali lagi untuk kasus bilangan Prandtl-nya kurang dari 1. Karena kalau bilangan Prandtl-nya 7 misalnya, dia masih besar sini. Jadi ketebalan lapisan batas kecepatannya masih lebih besar dibanding dengan ketebalan lapisan batas thermal. Kemudian untuk bilangan Prandtl lebih dari 0,6, Anda bisa perhatikan garis bilangan Prandtl 1 maupun 7. Kalau kita buat plotnya itu T star terhadap eta, itu nanti bisa kita perkirakan slope-nya saat eta-nya sama dengan 0, itu slope-nya sekitar ini. 0,332 kali bilangan Prandtl pangkat sepertiga. Oke. Kemudian untuk menentukan bilangan Nusseltnya, pertama kita lihat dulu korelasi koefisien konveksi lokal. Itu sama dengan ini. Q tanda petik itu flux panas dibagi dengan TS minus T tak hingga. Yang mana bisa kita ganti dengan rumusan ini. Jadi Q flux-nya kita ganti dengan itu T tak hingga minus TS kali K, K-nya itu kontras thermal kali DT per DY saat Y-nya sama dengan 0. Nah, DT per DY-nya sama dengan 0 itu bisa kita ganti dengan parameter DT star per D eta. Ya. Nanti Anda akan mendapatkan ini, rumusan ini. Nah, di sini Anda lihat bahwa H-nya itu fungsi dari dt star dibagi d eta saat eta-nya sama dengan 0, yang mana kita telah dapatkan ini. Nah, nanti setelah ketemu Hx-nya, kita bisa hitung bilangan Nusseltnya. Bilangan Nusseltnya kan Hx kali X bagi K. Nah, Hx-nya kan bisa kita peroleh dari yang sini. Kita dapatkan nanti rumusnya ini. Bilangan Nusseltnya itu sama dengan 0,332 kali bilangan Reynolds pangkat setengah kali bilangan Prandtl pangkat sepertiga bersama 7.23. Sekali lagi ini untuk kasus bilangan Prandtl-nya lebih dari 0,6. Kemudian dari persamaan 7.21 lagi, ya ini, untuk PR lebih dari 0,6, maka bisa kita dapatkan ini, bahwa rasio antara delta dibagi delta T itu bisa kita dekati sebagai PR pangkat sepertiga persamaan 7.24. Nah, deltanya yang merupakan ketebalan lapisan batas kecepatan itu bisa kita hitung dari persamaan 7.19 ini. Ya. Fungsi dari X dan bilangan Reynolds. Oke, dengan bantuan plot di slide sebelumnya, misalnya kita mempunyai bilangan Prandtl 7, maka dengan persamaan 7.24 kita dapatkan bahwa delta dibagi delta T itu sama dengan 1,91 atau delta T dibagi delta itu sama dengan 0,523. Itu persis sama dengan tunjukan di sini. Ya. Jadi saat ini posisi di lapisan batas thermal yang paling luar sekali. Kemudian untuk transfer massa itu menggunakan persamaan 7.7. Kalau Anda perhatikan persamaan 7.7, saya tunjukkan lagi di sini, itu dia mempunyai bentuk yang sama dengan persamaan 7.6 untuk transfer energi. Di situ DAB dia akan beranalogi dengan alfa.
Nah, proses penyelesaiannya persis sama dengan saat kita menyelesaikan di transfer energi. Diperkenalkan parameter tak berdimensinya seperti ini, terus ini kondisi batasnya, terus nanti kita dapatkan persamaan diferensial biasa untuk parameter ini, yang apabila diselesaikan nanti kita dapatkan rumusan bilangan Sherwood-nya mengikuti persamaan 7.26. Terus 7.27 ini menunjukkan rasio antara ketebalan lapisan batas kecepatan terhadap lapisan batas konsentrasi itu kira-kira sama dengan bilangan Smith pangkat sepertiga. Berikutnya adalah menentukan nilai rata-rata dari koefisien friksi maupun koefisien konveksi. Di slide sebelumnya telah kita dapatkan nilai koefisien lokalnya. Ya, pertama dari koefisien friksinya kita dapatkan persamaan 7.20. Terus 7.28 ini adalah rumusan untuk mendapatkan koefisien friksi rata-rata, di mana tegangannya pun adalah tegangan rata-rata yang bisa dihitung dengan rumusan ini untuk mendapatkan tegangan rata-rata dari tegangan lokalnya. Jadi sama dengan 1/X kali integral dari 0 sampai X tegangan kali dx. Nah, kalau Anda masukkan rumusan tegangannya di slide sebelumnya, nanti Anda akan mendapatkan bahwa koefisien friksi rata-ratanya itu mengikuti persamaan 7.29. Kemudian untuk koefisien konveksinya, itu telah kita dapatkan rumusan bilangan Nusselt lokalnya itu persamaan 7.23 ya, untuk bilangan Prandtl lebih dari 0,6. Nah, koefisien konveksi rata-rata rumusnya kan ini 1/X kali integral Hx dx diintegralkan dari 0 sampai X. Ya, Anda tinggal masukkan rumusan Hx-nya ya, dari persamaan 7.23. Terus Anda nanti di akhirnya ada ini, dapatkan integral dx per x pangkat setengah 0 sampai x. Nah, Anda akan dapatkan ini, bilangan Nusselt rata-rata persamaan 7.30. Terus dengan cara yang sama Anda akan dapatkan bilangan Sherwood rata-ratanya mengikuti persamaan 7.31. Jadi di sini fungsi dari bilangan Reynolds dan bilangan Prandtl. Kondisinya adalah untuk bilangan Prandtl lebih dari 0,6. Itu juga untuk bilangan Sherwood-nya, dia fungsi dari bilangan Reynolds dan bilangan Smith. Terus kondisinya adalah bahwa bilangan Smith-nya harus lebih dari 0,6. Bagaimana untuk fluida yang punya bilangan Prandtl sangat kecil, jadi kurang dari 0,6. Misalnya cairan fluida. Untuk bilangan Prandtl yang sangat kecil, maka ketebalan lapisan batas termal itu akan jauh lebih besar dibanding dengan ketebalan lapisan batas kecepatan. Maka bisa kita asumsikan bahwa U-nya itu sama dengan U hingga di dalam lapisan batas termal. Di sini kita bisa gunakan persamaan 7.32 untuk menghitung bilangan Nusseltnya. Di sini dia fungsi dari PE ya. PE ini adalah bilangan P-clade. Bilangan P-clade-nya itu rumusnya ya, PE itu sama dengan RE kali PR ya. RE-nya ya REX ya. Oke, kemudian Churchill dan Uzu itu merekomendasikan persamaan 7.33 ini untuk menghitung bilangan Nusselt yang berlaku untuk semua bilangan Prandtl. Ya, kalau Anda perhatikan NU-nya di sini fungsi dari bilangan Reynolds dan bilangan Prandtl. Syaratnya ini bahwa bilangan Peclet-nya lebih dari 100. Nah, untuk menghitung nilai rata-rata dari bilangan Nusseltnya itu sama dengan 2 kali bilangan Nusselt lokal. Kemudian rumusan untuk aliran turbulen. Aliran turbulen itu secara inheren dia transient, solusi eksaknya tidak memungkinkan. Di sini digunakan metode empiris untuk menentukan korelasi-korelasi dari parameter-parameter seperti delta, bilangan Nusselt, bilangan Sherwood, dan seterusnya. Solusi empirisnya ini ditunjukkan di slide ini, dia berlaku untuk bilangan Reynolds sampai 10⁻8.
ya. 7.34 ini untuk rumusan koefisien friksi, 7.35 ini untuk ketebalan lapisan batas kecepatan, ya, fungsi dari X dan bilangan Reynolds. Persis mirip dengan rumusan Laminer. Kemudian ini untuk bilangan Nusselt dan ini untuk bilangan Sherwood. Kalau misalnya kita bandingkan rumusan delta untuk aliran turbulen 735 dengan delta untuk aliran laminer 7.19, saya tunjuk lagi di bagian bawah ini. Di sini terlihat bahwa untuk rezim atau aliran turbulen itu lapisan batas kecepatannya itu berkembang lebih cepat, ya, terhadap X, ya. Kalau yang 7.35 itu fungsi dari X pangkat 4/5. Nah, karena apa? Bilangan Reynolds-nya sendiri kan juga fungsi dari X. Sementara untuk 7.19, ini untuk aliran laminer, deltanya ini dia berkembang fungsi dari X pangkat setengah. Jadi makanya delta untuk aliran turbulen itu berkembang lebih cepat dibanding dengan delta untuk aliran laminer. Kemudian CF-nya untuk aliran turbulen itu dia juga mempunyai dependensi yang berbeda terhadap X untuk aliran laminer. Di sini koefisien konveksi untuk koefisien friksi untuk aliran turbulen dia itu menurun lebih lambat. Dia fungsi dari X pangkat minus 1/5, ya, yang merepresentasikan ini. Sementara CF dari aliran laminer 7.20 itu dia menurun fungsi dari X pangkat minus setengah, ya. Makanya CF di aliran turbulen itu dia menurun lebih gradual, lebih lambat dibanding dengan yang untuk aliran laminer. Kemudian untuk kondisi mix, ya, di mana alirannya itu laminar dan turbulen, seperti tunjukkan di skema ini. Jadi di awal-awal dia laminer, kemudian setelah melewati jarak tertentu, jadi melebihi XC, maka dia turbulen. Maka koefisien konveksi rata-ratanya bisa dihitung dari ini, rata-rata untuk laminer plus turbulen. Jadi sama dengan 1/L kali integral dari 0 sampai XC, ini H-nya adalah H laminer ditambah dengan integral untuk H turbulen, integralnya dari XC sampai L. Nah, Anda masukkan rumusan-rumusan H laminar sama H turbulen di slide-slide sebelumnya, maka nanti Anda akan mendapatkan ini, integral yang lebih komplit seperti ini. Kalau Anda integrasikan, nanti Anda akan mendapatkan rumusan bilangan Nusseltnya mengikuti persamaan 7.38. Ya, ini sama dengan 0,037 RE pangkat 4,5 minus A, ya, ini dikurung, dikalikan dengan bilangan Prandtl pangkat sepertiga. Nah, ini kondisinya bahwa bilangan Prandtl-nya harus antara 0,6 sampai 60, terus bilangan Reynolds-nya itu maksimal 10 pangkat 8. Nilai A-nya itu mengikuti persamaan 7.39. Ya. Oke, 7.36, 7.39 ini adalah rumusan untuk bilangan Nusselt di kasus laminer maupun turbulen ini, yang Anda bisa masukkan untuk menentukan bilangan Nusselt rata-rata aliran yang mix, ya, jadi aliran laminer dan aliran turbulen. Dengan cara yang sama, kita bisa menghitung koefisien friksi untuk aliran yang mix, laminar dan turbulen. Itu nanti kita dapatkan persamaan 7.40. Kemudian bilangan Sherwood-nya untuk menghitung transfer massa itu persamaan 7.41. Di sini misalnya koefisien friksinya itu fungsi dari bilangan Reynolds. Terus dia fungsi dari A juga, A-nya tadi fungsi dari bilangan Reynolds juga, ya. Kemudian bilangan Sherwood-nya ini fungsi dari bilangan Reynolds dan bilangan Smith, dan ini adalah kondisi yang harus dipenuhi dalam menggunakan persamaan 7.41.
Persamaan-persamaan sebelumnya itu mengasumsikan bahwa temperatur permukaannya seragam, itu sama dengan TS. Tapi ada juga kondisi di mana misalnya bagian upstream dari permukaan itu tidak dipanasi, sehingga temperaturnya sama dengan temperatur dari fluida. Terus baru pada jarak tertentu permukaannya itu mendapat suplai panas sehingga TS-nya lebih besar dibanding theta hingga. Seperti ditunjukkan di skema ini. Ya, di skema ini Anda lihat bahwa sampai jarak C bahwa temperatur dari permukaan TS itu sama dengan theta hingga. Ya, sama dengan theta hingga. Karena temperaturnya sama dengan theta hingga, maka tidak akan ada transfer energi, transfer panas sepanjang jaraknya itu, sepanjang C itu. Ya. Kemudian setelah melewati jarak C ini, TS-nya lebih besar daripada theta hingga, baru ada transfer panas. Nah, Anda juga perhatikan di sini, lapisan batas kecepatannya itu berkembang mulai dari leading edge atau leading point di sini, sementara lapisan batas thermalnya baru berkembang di titik sini, ya, di mana ada perbedaan temperatur antara permukaan dan fluida. Jadi sekali lagi, untuk kasus ini tidak akan ada transfer panas sepanjang ini dari 0 sampai C. Oke, untuk kasus seperti ini maka kita gunakan persamaan 7.42 untuk menghitung bilangan Nusselt kalau alirannya laminer. Kemudian 7.43 ini adalah untuk aliran turbulen. Sekali lagi ini kondisi di mana bagian upstream dari permukaannya tidak dipanasi sehingga pada jarak tertentu TS-nya sama dengan theta hingga. Kalau alirannya mix, jadi laminar dan turbulen, maka kita gunakan rumusan persamaan 7.44. Kemudian untuk kasus plat datar dengan fluks panas konstan, maka kita mempunyai rumusan empiris seperti yang ditunjukkan di slide ini. Persamaan 7.45 untuk aliran laminer, kemudian 7.46 ini untuk aliran turbulen. Terus karena flux panasnya diketahui, maka biasanya parameter yang ingin dihitung adalah temperaturnya. Ya, temperatur lokalnya bisa dihitung mengikuti persamaan 7.47. Ya, jadi TS fungsi dari X sama dengan theta hingga plus flux panas dibagi dengan Hx. Kemudian temperatur rata-ratanya mungkin ingin dihitung, maka kita gunakan persamaan 7.48. Ya, jadi ini perbedaan temperatur rata-rata TS minus theta hingga itu sama dengan flux panas kali L dibagi K kali bilangan Nusselt rata-rata, ya, di mana bilangan Nusselt rata-ratanya itu dihitung dengan persamaan 7.49. Ya. Berikutnya adalah metodologi perhitungan konveksi. Di sini ditunjukkan langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus konveksi. Ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan. Pertama tentunya adalah kita mengidentifikasi jenis alirannya dan geometrinya seperti apa. Jadi apakah itu aliran di atas plat datar atau nanti aliran di sekitar bola atau di sekitar silinder. Oke, kemudian yang kedua adalah menentukan reference temperaturnya. Temperatur referensinya itu biasanya temperatur film, yaitu rata-rata antara temperatur dari permukaan dan temperatur di aliran bebasnya. Setelah itu menghitung sifat dari fluidanya. Ya. Sifat dari fluidanya dihitung pada temperatur referensi. Kemudian kalau kasusnya itu transfer massa, itu sifat fluidanya itu mengikuti spesies B ya. Oke. Terus setelah itu kita hitung bilangan Reynolds-nya, step keempat ya. Setelah ketemu bilangan Reynolds-nya, kita tentukan apakah kita ingin menghitung koefisien konveksinya itu koefisien konveksi rata-rata atau koefisien konveksi lokal. Nah, tergantung dari jenis aliran,
terus nanti geometrinya apakah bola atau silinder, dia mempunyai persamaan masing-masing ya. Setelah itu kita tentukan korelasi yang tepat sesuai dengan persoalan yang kita selesaikan. Mari kita lihat contoh berikut ini. Ada udara, tekanannya 6 kN per meter persegi. Temperaturnya 300 derajat Celcius. Dia mengalir di atas plat datar, permukaan datar. Kecepatannya 10 meter per detik. Terus panjang dari plat datarnya itu 0,5 meter. Pertanyaannya adalah berapa laju pendinginan per unit lebar dari plat datar yang diperlukan untuk menjaga temperatur dari plat datar, TS-nya itu 20 derajat Celcius. Mari kita lihat solusi dari contoh soal ini. Jadi diketahui ada aliran udara di atas plat datar, terus plat datarnya isotermal, jadi temperaturnya sama mulai dari ujung awal sampai ujung akhir. Terus pertanyaannya adalah laju pendinginan per satuan lebar dari plat datar, ya. Jadi satuannya watt per meter. Ini skemanya, ada aliran udara dari sebelah kiri, temperatur diketahui, kecepatannya diketahui, terus tekanannya juga diketahui. Dia mengalir di atas plat datar. Plat datarnya mempunyai panjang setengah meter. Terus TS-nya dijaga pada temperatur 27 derajat Celcius. Oke, asumsinya tentunya adalah steady state, terus alirannya incompressible, terus kita juga bisa abaikan efek radiasi. Berikutnya kita tentukan sifat-sifat termalnya. Di sini kita menggunakan temperatur film ya untuk menghitung sifat termalnya yang merupakan rata-rata antara T dari udara dengan T dari permukaan. Jadi theta hingga plus TS dibagi 2. Oke, terus tabel A4 bisa kita gunakan untuk mendapatkan sifat-sifatnya. Tetapi tabel A4 itu diperoleh pada tekanan 1 atmosfer. Jadi nanti harus ada koreksi dari salah satu sifat ini, terutama untuk sifat yang tergantung pada tekanan. Oke, dari tabel A4 untuk udara Anda bisa dapatkan viskositas kinematiknya 30,84 kali 10 pangkat minus 6 meter persegi per detik. K-nya juga bisa Anda dapatkan, terus bilangan Prandtl-nya juga. Terus contoh soal ini mirip di contoh soal di bab 6 ya. Di sana disebutkan bahwa sifat-sifat seperti K, kuantitas termal, bilangan Prandtl, Cp, dan mu itu bisa kita asumsikan dia independen terhadap tekanan. Tetapi untuk viskositas kinematiknya dia itu proporsional terhadap 1 per tekanan ya. Jadi inversely proportional. Jadi dia proporsional terhadap 1/4 tekanan. Sehingga kita harus hitung berapa viskositas kinematik dari udara itu pada tekanan 6 kN per meter persegi. Anda gunakan ini, bantuan konversi ini. Sekali lagi tabel 4 itu pada 1 atmosfer. 1 atmosfer itu sama dengan itu 1,013310 pangkat 5 Newton per meter persegi. Nah, sehingga Anda dapatkan ini bahwa viskositas dari udara pada tekanan 6 kN per meter persegi itu adalah 5,21 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi per detik. Oke, kita telah dapatkan sifat-sifat termalnya. Berikutnya, untuk plat datar, laju pendinginan per unit lebarnya itu kita bisa hitung dengan formula ini. Jadi Q per unit lebar sama dengan H rata-rata kali L, L-nya itu panjang dari platnya kali delta T. Nah, di sini theta hingganya ada, TS-nya ada, L-nya ada. Kita perlu cari berapa H rata-ratanya. Pertama, kita hitung bilangan Reynolds-nya ya. Bilangan Reynolds-nya itu dari rumusan U theta hingga kali L dibagi viskositas kinematik.
angka-angkanya telah diperoleh ini untuk parameter viskositas, terus L-nya diketahui, U tak ingin diketahui, Anda masukkan, nanti akan ketemu ini bilangan Reynolds-nya 9597. Di bab 6 kita membahas tentang bilangan Reynolds transisi dari laminer ke turbulen. Di sana disebutkan, Anda cek ya, kalau salah, transisi dari laminer ke turbulen itu untuk bilangan Reynolds-nya 5 kali 10 pangkat 5 ya. Ini adalah REC-nya. Nah, karena sampai di ujung plat bilangan Reynolds-nya itu jauh di bawah bilangan Reynolds transisi, maka seluruh permukaan dari plat datarnya itu berada pada aliran atau rezim laminer. Sehingga di sini kita gunakan rumusan bilangan Nusselt untuk aliran laminer. Kita gunakan persamaan 7.30 yang Anda cek di slide sebelumnya. Sehingga bilangan Nusselt rata-rata untuk aliran laminer itu rumusnya ini 0,664 kali bilangan Reynolds pangkat setengah kali bilangan Prandtl pangkat sepertiga. Bilangan Reynolds dan bilangan Prandtl-nya udah ada semua, Anda masukkan akan ketemu ini. Bilangan Nusselt rata-ratanya 57,4. Setelah itu kita hitung koefisien konveksi rata-ratanya. Itu sama dengan bilangan Nusselt rata-rata kali K dibagi L. Nah, ketemulah ini. Oke, setelah ketemu H rata-rata, Anda akan dapatkan laju pendinginan per unit lebar dari plat datarnya. Ketemulah 570 watt per meter. Ini adalah laju pendinginan yang diperlukan supaya TS-nya itu terjaga pada temperatur ini. 27 derajat Celcius. Contoh berikutnya, ada suatu plat datar lagi, lebarnya kali ini diketahui, sepanjang 1 meter. Kemudian plat datar ini dijaga temperaturnya uniform sebesar 230 derajat Celcius dengan menggunakan ini heater dari listrik ya. Terus tiap heaternya ini mempunyai panjang 50 mm atau 5 cm. Terus dia bisa dikontrol secara bebas. Terus di atas dari plat datarnya itu mengalir udara atmosfer ya, tekanannya 1 atmosfer. Temperaturnya 25 derajat Celcius, kecepatannya 60 meter per detik. Terus yang ditanyakan adalah pada heater keberapa input energi listrik ke heater tersebut maksimum. Terus nilainya berapa? Oke, jadi ada plat datar, lebarnya 1 meter, panjangnya tidak ketahui. Terus di bawahnya misalnya atau di dalam plat datarnya itu diberikan itu pemanas listrik, masing-masing pemanas panjangnya 50 mm. Nah, yang ditanyakan adalah heater yang keberapa sehingga supply energi listriknya itu maksimal. Bisa heater pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya ya. Oke, kita lihat solusinya. Ketahui bahwa ada aliran udara di atas plat datar ya. Terus yang ditanyakan adalah heater keberapa sehingga energi listriknya maksimal. Ini skemanya ya. Dari sebelah kiri ada aliran udara, temperatur dan kecepatannya diketahui 25 derajat Celcius, kecepatannya 60 meter per detik. Terus plat datarnya di situ dijaga temperaturnya 230 derajat Celcius. Terus di setiap segmen itu ada pemanas listriknya ya. Masing-masing pemanas listrik itu panjangnya 50 mm atau 5 cm. Oke, jadi kita pengen tahu nanti pada heater yang berapa, atau heater yang pertama atau heater yang kedua gitu ya, sehingga energi input listriknya maksimal. Terus ini asumsinya kondisinya steady, terus incompressible, jadi massa jenisnya konstan, kita abaikan radiasinya. Terus yang ketiga adalah bahwa bagian bawah dari plat datarnya itu adiabatik ya, diisolasi, sehingga tandanya ini pakai tanda titik-titik hitam itu. Dengan diisolasi bagian bawah, maka energi listriknya
itu akan mengalir ke atas. Oke. Berikutnya kita tentukan sifat-sifat udaranya. Di sini kita tentukan pada temperatur film ya, TF, yang didapat dari theta enggah ditambah TS dibagi 2. Terus udaranya atmosfer, sehingga tekanannya 1 atmosfer. Kita dapatkan viskositas kinematiknya, terus kondukivitas termalnya, dan bilangan Prandtl. Oke, setelah kita tentukan propertiesnya, kita lakukan analisis. Pertama, lokasi heater yang memerlukan energi listrik maksimum itu dapat ditentukan dengan menentukan lokasi transisi lapisan batasnya dari laminar ke turbulen. Ya. Oke, pertama kita hitung untuk bilangan Reynolds dengan panjang L1 ya. L1 ini heater yang pertama ya, karena panjangnya tiap heater kan 50 mm atau 0,05 meter. Itu untuk heater pertama. Dia mempunyai bilangan Reynolds-nya 1,1 kali 10 pangkat 5. Jadi di sini dia masih kondisinya laminer. Terus kalau kita tentukan berapa panjang dari plat di mana terjadi transisi dari laminar ke turbulen, kita misalnya tentukan bahwa bilangan Reynolds transisinya ini 5 kali 10 pangkat 5. Kita bisa hitung berapa ini lokasi transisinya. XC ini jarak dari leading point atau leading edge ke titik transisinya. Dengan menggunakan bilangan Reynolds transisi 5 kali 10⁵, kita dapatkan bahwa titik transisinya adalah pada 0,22 meter. Nah, 0,22 meter itu adalah posisi di mana kita mempunyai heater yang kelima ya, karena panjang dari masing-masing heaternya 0,05. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan kemungkinan-kemungkinan heater mana yang akan memerlukan energi listrik maksimal. Bisa heater nomor 1, di mana dia bekerja pada rezim aliran laminer. Bisa juga heater nomor 5, di mana di situ dia pada kondisi mix ya. Dia pada kondisi mix ya. Jadi ada sebagian dia laminer, sebagian dia turbulen. Atau juga dia bisa heater nomor 6, di mana rezimnya udah 100% turbulen ya. Jadi kita hitung berapa key pada heater pertama, key heater ke-5, dan key heater ke-6. Terus kita bandingkan mana yang terbesar. Oke. Dan kita pakai ini asumsi ini bahwa energi listrik yang dimasukkan ke heater, tahanan ke pemanas listrik itu sama dengan panas konveksi dari permukaan ke udara. Oke, untuk heater pertama kita hitung perpindahan panas konveksinya. Kita gunakan formula ini. Kalau formula ini dia general ya, tidak peduli apakah dia laminer atau turbulen. Jadi Q konveksi sama dengan H1 rata-rata kali L1 kali W kali delta T. H1-nya karena dia laminer, kita bisa gunakan persamaan 730 untuk menghitung bilangan Nusselt ya. Jadi sama dengan 0,664 kali bilangan Reynolds pangkat setengah kali bilangan Prandtl pangkat sepertiga. Bilangan Reynolds dan bilangan Prandtl-nya ada semua. Kita hitung bilangan Nusselt rata-ratanya ketemu 198. Setelah itu kita bisa hitung H1 rata-ratanya ketemu 134. Akhirnya kita bisa dapatkan Q konveksi yang merupakan juga daya listrik yang dimasukkan ke heater pertama itu 1370 watt. Anda ingat-ingat angkanya ini nanti kita bandingkan dengan Q konveksi di heater kelima dan heater keenam. Oke, berikutnya kita hitung daya listrik yang perlu disuplai ke heater kelima. Itu bisa kita hitung dari daya listrik yang dimasukkan ke 5 heater pertama dikurangi dengan daya listrik yang dimasukkan ke 4 heater yang pertama. Nah, kita pakai rumusan ini. Ya.
Oke. Di sini untuk menghitung daya listrik ke 4 heater pertama itu kita gunakan persamaan 7.30 karena sampai heater keempat itu rezimnya masih laminer. Jadi kita gunakan ini. Persamaan ini untuk menghitung bilangan usul rata-rata. Bilangan Reynolds-nya itu 4 kali bilangan Reynolds RE1 ya. Karena apa? Karena RE4 itu kan panjangnya berarti kan 4 kali RE1 ya. Kita dapatkan bilangan usulnya 396. Oke, setelah ketemu bilangan usul rata-rata bisa kita dapatkan H1 sampai 4 rata-rata 67 watt per meter persegi Kelvin. Oke, kita telah dapatkan H14 rata-rata, sekarang kita hitung H15 rata-rata. Nah, karena kita mengikutkan heater yang kelima, di mana heater kelima itu sudah masuk ke aliran turbulen, maka H rata-rata dari heater ke-1 sampai heater ke-5 itu dia dihitung dengan formula di mana kondisi lapisan batasnya itu mix ya. Mix ini antara laminer dan turbulen. Di sini kita gunakan persamaan 7.38 ya. Anda lihat persamaan 7.38 nanti bentuknya akan seperti ini. 871 ini nilai A-nya ya. Di sana di slide yang menunjukkan persamaan 7.38 ini juga tunjukkan rumusan dari A-nya. Bilangan Reynolds-nya ini Anda masukkan ketemu bilangan usulnya 546. Nah, setelah ketemu bilangan usul rata-ratanya, Anda bisa menghitung H rata-rata dari 1 sampai 5-nya 74. Nah, udah ketemu H-nya, kita bisa hitung Q konveksi ke heater kelima 1050 ya. Kalau Anda bandingkan dengan Q konveksi heater pertama, ini lebih kecil ya. Tadi kan sekitar 1300 berapa tadi ya. Oke, sekarang kita bergerak ke heater ke-6 ya. Heater ke-6 itu supply energi listriknya bisa dihitung dari Q konveksi 6 heater pertama dikurangi dengan Q konveksi 5 heater pertama. Temulah rumusnya ini ya. Oke, untuk menghitung H16 rata-rata, tentunya dia kondisinya mix ya, antara laminar dan turbulen. Kita gunakan persamaan 7.38. Ini persamaannya sama dengan saat kita menghitung H15 rata-rata. Bilangan Reynolds-nya jangan lupa diupdate ya, RE6 itu sama dengan 6 kali RE1. Nanti akan ketemu bilangan usulnya 753. Terus H16 rata-ratanya 85. Nah, Anda masukkan angka-angkanya ke persamaan konveksi untuk menghitung Q konveksi pada heater ke-6. Ketemulah ini 1440. Nah, ini adalah nilai terbesar kalau kita bandingkan dengan Q konveksi heater ke-1 maupun ke-5. Jadi di sini kita dapatkan bahwa heater ke-6 lah adalah heater yang memerlukan suplai energi listrik terbesar, yaitu 1440 watt.